Yang pertama Reni ya. Hmm. Satu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas materi 1 yang berjudul konsep, fungsi, dan sifat bahasa. Baiklah, kami dari kelompok 1 beranggota 5 orang, masing-masing dari rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri, Hengki Harganda. Yang kedua, Aulia Zahra. Yang ketiga, Anggraini Jati Rahayu. Yang keempat, Tatia Alisa Zahra. Yang kelima, Karmila Wahyuni. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Reni. Sejarah bahasa Indonesia. Menurut sejarah, bahasa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa berhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Selain itu, bahasa Melayu digunakan juga sebagai bahasa perdagangan oleh para pedagang dari luar Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu juga dapat dijumpai pada beberapa prasasti, seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang dan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi berartikulasi atau yang dihasilkan alat-alat ucap yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter atau keraf dalam Semrapradipa. Konsepsi bahasa. Konsepsi bahasa adalah menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu peran penting bahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, seorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi bersifat artibat digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri, menurut Abdul Chaf 2006. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakan bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, bahasa Indonesia mulai dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang terakhir ada sebagai alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintah dan pembangunan.
Selanjutnya, fungsi bahasa dalam disiplin ilmu sosial-linguistik. Dalam disiplin ilmu sosial-linguistik, fungsi-fungsi bahasa ini mengacu pada sudut pandang penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaranya. Fungsi bahasa dalam sudut pandang penuturnya. Bahasa dapat berfungsi sebagai personal atau pribadi. Maksudnya adalah si penutur dapat menyatakan sikap bergantung pada ujaran apa yang hendak dituturkan. Si penutur tidak hanya mengungkapkan emosinya lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi tersebut ketika menyampaikan ujarannya. Fungsi bahasa dalam sudut pandang lawan bicara. Bahasa dapat berfungsi direktif, yakni mengatur tingkah laku pendengarnya. Maksudnya, bahasa dapat membuat pendengar bersedia melakukan sesuatu atau kegiatan yang sesuai dengan kemampuan si pembicara. Hal tersebut dapat dilakukan si penutur dengan menggunakan kalimat yang menyatakan perintah, himbauan, permintaan, maupun rayuan. Selanjutnya, materi dibacakan oleh Fathia Alicia Zahra. Oke, materi selanjutnya yaitu fungsi bahasa dalam sudut pandang kontak antara penutur dengan pendengar. Di sini bahasa berfungsi statik atau interaksional, maksudnya yaitu fungsi ini menjadi hubungan, memelihara, memperlihatkan, perasaan bersahabat, atau solidaritas sosial antara penutur dengan pendengar. Lalu fungsi bahasa jika dilihat dari segi topik ujaran. Bahasa bersifat referensial atau informatif, yakni bahasa berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang tengah terjadi di sekeliling penutur atau yang ada di dalam budaya pada umumnya. Lalu, fungsi bahasa jika dilihat dari segi kode yang digunakan. Bahasa berfungsi yaitu metalingual atau metalinguistik, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Artinya bahasa tersebut digunakan untuk membicarakan sesuatu atau menjadikan bahasa itu sendiri. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Hengki. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Fungsi bahasa dilihat dari segi amanat. Bahasa berfungsi imaginatif, artinya bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, baik yang secara sebenarnya maupun hanya khayalan atau rekaan saja. Fungsi imaginatif ini biasanya berupa karya sastra, misalnya puisi, cerita, dongeng, lelucon, pantun, atau dan lain-lain. Sifat bahasa, kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat suatu benda, orang, atau keadaan. Kata sifat bahasa Indonesia menerangkan ciri yang ada pada sesuatu benda, orang, hewan, dan sebagainya, sehingga membedakan dari yang lain. Sifat bahasa menurut Abdul Sher 2003-33, bahasa adalah sebuah sistem, bahasa bersifat abreviatif konvensi, bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunikasi, bahasa adalah bahasa hanya dikenal di dunia manusia, bahasa itu bermakna dan bersifat konvensional. Bahasa adalah bunyi. Fungsi utama bahasa adalah komunikasi, bahasa itu unik, universal, dan produktif. Baiklah, kami dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf dan
Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum?